Apa yang kita tanamkan ke dalam diri anak-anak kita selama bulan suci Ramadan? Menanamkan disiplin on time, tepat waktu, bangun malam. Menanamkan disiplin bagaimana kesucian, kebersihan hati, tidak boleh ribah, tidak boleh kata-kata kasar, tidak boleh kelahi, tidak boleh namimah, tidak boleh adu domba. Kalau sudah rasa lapar itu menyentuh ke dalam hati, maka ringan tangan kita berbagi, dari mulai bagi puasa, buka puasa, bahkan ada sampai sahur on road, sahur on the road. Membawa anak di pinggir jalan, melihat ada tunawisma, orang tidak punya tempat tinggal, dibagi makanan. Sungguh itu kenikmatan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bulan Ramadan adalah bulan berpuasa, betul. Bulan Ramadan bulannya tarawih, betul. Bulan Ramadan bulannya qiyamul lail, tidak salah. Jangan lupa, bulan Ramadan juga bulannya tarbiyah keluarga. Tarbiyah artinya pendidikan. Bagaimana mendidik keluarga. Pendidikan apa? Yang pertama, bagaimana mendidik keluarga bangun malam. Rahimallahu mara'an. Allah mencurahkan rahmatnya kepada seorang laki-laki aiqaza ahlahu, membangunkan istrinya. Mungkin di bulan lain sulit, tapi di bulan Ramadan dapat dipastikan seorang suami membangunkan istrinya. Kenapa? Karena kalau tidak bangun, dia tidak makan sahur. Maka pada saat dia membangunkan, ini adalah pendidikan untuk bangun. Tidak hanya sekedar bangun, tapi juga setelah bangun, sholat sunat wudhu, habis itu sholat sunat taubat, habis itu sholat sunat tahajud, habis itu sholat sunat hajat. Syukur-syukur bisa berjamaah, amat sangat baik sekali. Suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum, anak-anaknya yang selama ini belum pernah, inilah momentumnya. Melaksanakan sholat tahajud bersama keluarga. Kalau belum bisa panjang ayat-ayat pendek saja. Qul huwallahu, qul falaq, qul winnas, qul ya ayyuhal kafirun, izaja, alam nashrah, wadduha, inna a'tayna wal asri. Ini amat boleh mengulang-ulang ayat-ayat yang sama di beberapa rakaat, tidak salah. Seperti yang dilakukan oleh Qatadah bin Nu'man dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad Musnad Ahmad bin Hanbal. Lalu kemudian hari ini kita menemukan di kota-kota besar, suami berangkat kerja, anak masih tidur. Ketika dia pulang malam, anaknya sudah tidur. Berangkat sebelum subuh, pulang setelah isya. Maka di bulan Ramadan, dia insya Allah bertemu makan dengan anak-anaknya. Apa kabar? Gimana sekolahnya? Gimana kuliahnya? Gimana nilainya? Gimana teman-teman? Gimana sholatnya? Gimana jilbabnya? Gimana puasanya? Jadi ada komunikasi. Jangan sampai kita menjadi silent generation. Generasi diam. Bapak, ibu, anak, kakek, nenek duduk bersama, sibuk dengan dunianya masing-masing. Keluarga model apa ini? Tidak ada komunikasi. Lalu kemudian masanya seorang ayah untuk menenteng, menarik, membawa tangan anaknya ke masjid. Coba tanya anak-anak, sudah berapa kali dibawa bapaknya ke masjid? Di bulan Ramadan lah saatnya. Habis makan sahur, duduk sejenak. Kenapa tidak sholat ke masjid? Bawa anak-anak ke masjid. Sholat subuh berjamaah ke masjid. Selama ini bapak tidak pernah dengar pengajian, istri juga sibuk wanita karir, anak-anak juga sibuk dengan PR-nya. Hari ini habis sholat subuh duduk bersama. Istri dengan ibu-ibu, bapak dengan bapak-bapak, anaknya. Tadi udah pesan kita jangan pulang. Kita mau, ini mendidik. Bagaimana supaya ibu, mungkin di kantor ibu adalah direktur utama, mungkin direksi, mungkin pemegang saham. Tapi di masjid ibu menjadi pendengar yang baik. Bapak mungkin jenderal bintang 5. Bapak mungkin dihormati, dimuliakan, disanjung tinggi. Tapi hari ini jadilah pendengar yang baik, bahwa kita orang yang jahil, nggak punya apa-apa. Kita adalah penuntut ilmu. Beradab kepada para ulama, para habaib. Mendidik anak-anak kita. Anak kita akan melihat, bapak saya hebat ya di rumah. Bapak saya punya pistol, bapak saya punya tongkat komando, bapak saya hebat, orang kaya, tapi di masjid dia memuliakan, dia duduk di bawah, ulama duduk di atas. Kalau di Maroko ada namanya Ad-Durus Al-Hasaniyah, pelajaran-pelajaran untuk Raja Hasan. Jadi ulama dari seluruh dunia diundang untuk menasehati Raja Hasan. Raja Hasan duduk di bawah, ulama duduk di atas. Ad-Durus Al-Hasaniyah. Dia ingin menunjukkan kepada anaknya, kepada menterinya, kepada rakyatnya, kepada masyarakat Maroko, beginilah seorang pemimpin mendengarkan para ulama. Tanpa kita harus mengatakan, kamu harus hormat ulama, kamu harus hormat, cinta pada habaib.
Tapi anak kita tidak pernah melihat kita sekalipun mencium tangan habaib. Zuriat Rasulullah memuliakan para ulama, pewaris para nabi. Hari itu dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Berbuih mulut kita menyampaikan nasihat. Jauh lebih bermakna ketika anak kita melihat langsung, oh bapak saya ke masjid. Anak-anak tidak bisa kita main suruh, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Kita sendiri tidak pernah ke masjid. Madrasah Ramadan mengajarkan pendidikan yang luar biasa. Siang Ramadan, maka di saat itu kita sedang mendidik anak-anak kita bagaimana cerdas. Ketika makanan ini kurang masuk ke dalam tubuh, gula kurang masuk ke dalam badan lemah, yang naik itu adalah emosi, kemarahan, tidak terkendali. Saat itu anak-anak kita sedang melihat ayahnya orang yang bisa mengendalikan amarahnya. La taghdab walakal jannah, jangan marah, surgalah bagimu. Ibunya juga demikian. Dia tidak melihat pertengkaran, dia tidak melihat percekcokan di dalam. Tapi dia melihat adalah sebuah ketenangan. Itulah yang sedang kita didik. Lalu kemudian di petang Ramadan, dia tidak melihat ada makanan yang bertimbun. Dia dengar di ceramah, Ustadz mengatakan jangan menumpuk makanan. Tapi begitu pulang ke rumah dia lihat, loh ini kok di rumah seperti ini. Lalu si anak bertanya kepada ibu, kenapa makanan kita banyak sekali bu? Di rumah kan kita dengan saudara kita, dengan keluarga cuma 6 orang. Bapak, ibu, anak, 2, kakak, abang, adik, cuma 6 orang. Kenapa banyak sekali? Jawaban yang diterima si anak mendidik. Ini untuk anak yatim ada di belakang, ini untuk ada mahasiswa di masjid, ini untuk ada fakir miskin tetangga kita, ini untuk kamu yang antar ke sana, kamu yang antar ke masjid. Jangan lupa salami abang, guru ngaji kamu di sana. Pendidikan yang luar biasa. 10-20 tahun akan datang, dia akan melakukan perbuatan yang sama. Dia akan masak banyak, meleleh air matanya mengenang kita. Ibu saya dulu melakukan hal yang sama, ayah juga yang sama. Berbagi. Ada nikmat makan, ada nikmat berbagi makanan. Kenikmatan makanan hanya sampai di sini. Tapi kenikmatan berbagi makanan sampai ke sini, menular ke sini, memberikan pencerahan, ketenangan batin yang luar biasa. Lalu kemudian pada saat malam-malam tarawih, seorang anak sedang dididik, diajar bagaimana bapaknya dari mulai sholat isya berjamaah. Dia masuk, dia lihat bapaknya pakai sarung, pakai koko, pakai peci. Dari mulai wudhunya dia lihat, oh berwudhu ini begini. Masuk dia lihat kaki. Dia masuk mulai orang tuanya bersedekah. Lalu kemudian sholat qabliyah isya, sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah isya, sholat isya. Habis sholat isya duduk mendengarkan tausiah. Habis itu tarawih. Habis tarawih selesai sholat sunat tarawih, lalu kemudian mereka sholat witir. Habis itu ternyata tidak pulang, bertadarus bersama. Syukur-syukur bisa bapaknya, anaknya di samping buka mushaf. Bapak saya bisa ngaji juga. Selama ini saya tidak pernah mendengar suaranya. Selama ini saya tidak pernah dia buka Quran. Si ibu dengan jilbabnya yang panjang, dia sedang mendidik anaknya jangan membuka aurat. Jadi betapa Ramadan ini adalah bulan pendidikan yang luar biasa. Ramadan bulan syahr tarbiyah. Kita tidak sedang mengajarkan anak kita adab, tata krama, sopan santun, budi bahasa, moral, etika, menurut etimologi, menurut terminologi, menurut bahasa, menurut istilah, menurut pakar ini, menurut ini, tapi kita langsung menerapkannya. Lisanul hal, perbuatan, afsah min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih menyentuh, lebih sampai ke hati, ke pikiran, dan berefek pada perbuatan daripada hanya sekedar ucapan. Kamu mesti berbagi kepada fakir miskin, kamu mesti peduli kepada orang susah, kamu mesti. Tapi dia tidak pernah melihatnya di alam nyata. Tapi kita langsung mengaplikasikannya ke alam nyata. Kamu mesti sholat baca Quran, kamu mesti sholat berjamaah. Kita tidak pernah bercerita, tapi langsung mengamalkannya. Inilah sebenarnya yang diinginkan. Bulan Ramadan adalah bulan penanaman nilai-nilai. Bulan Ramadan bukan hanya sekedar bulan euforia, bangga dengan masjid yang ramai, tapi setelah itu hilang. Apa yang kita tanamkan ke dalam diri anak-anak kita selama bulan suci Ramadan? Menanamkan disiplin on time, tepat waktu, bangun malam. Menanamkan disiplin bagaimana kesucian, kebersihan hati, tidak boleh ghibah, tidak boleh kata-kata kasar, tidak boleh kelahi, tidak boleh namimah, tidak boleh adu domba. Menanamkan bagaimana kalau sudah rasa lapar itu menyentuh ke dalam hati, maka ringan tangan kita berbagi, dari mulai bagi puasa
buka puasa, bahkan ada sampai sahur on the road, membawa anak di pinggir jalan, melihat ada tunawisma, orang tidak punya tempat tinggal, dibagi makanan. Sungguh itu kenikmatan yang luar biasa. Mengajarkan kepada anak makan tidak perlu banyak, hanya sekedar 2-3 teguk air, masuk 2-3 butir kurma, 3, 5, 7 butir kurma. Lalu kemudian kita sudah mengajarkan kepada mereka, oh ternyata makanan itu hanya cukup untuk liuqimasul bahu, menegakkan tulang belakang. Mudah-mudahan Ramadan kita ini bukan sekedar Ramadan rutinitas, bukan Ramadan terjebak pada kebiasaan, tapi Ramadan yang benar-benar pendidikan. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.